Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Namun sebelum kita masuk ke pemrograman, kita harus memahami dulu apa itu algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah berpikir prosedur yang perlu dikerjakan untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Jadi secara simpelnya, algoritma itu merupakan langkah-langkah berpikir, atau kita bisa sebut juga tutorial, atau kita bisa sebut juga tata cara. Jadi sama aja gitu ya, tapi kita ucapinnya algoritma. Jangan tata cara, jangan tutorial, jangan langkah-langkah berpikir. Oke? Selain algoritma itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, algoritma juga digunakan dalam pembuatan aplikasi software, program untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk kehidupan sehari-hari, contohnya seperti ini. Gitu ya. Ini algoritma untuk membuat telur dadar. Jadi ada bahan, ada cara membuat, dan hasilnya seperti apa. Ini merupakan algoritma. Gitu ya. Contoh yang kedua, ini ada algoritma untuk mendaftar menjadi peserta didik secara online. Anda bisa baca dari nomor 1 sampai nomor 6 tata caranya. Gitu. Nah, algoritma sendiri memiliki 3 komponen. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Kalau lihat dari contoh yang sebelumnya, di sini pun ada gitu ya. Ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Algoritma untuk membuat telur dadar. Inputnya bahan, ada telur, garam, lada, dan lain-lain. Prosesnya, ini cara membuatnya. Gitu ya, dari 1 sampai 5. Dan outputnya adalah telur dadar itu sendiri. Nah, di sini pun sama. Ini algoritma untuk mendaftar menjadi peserta didik secara online. Di sini ada input, ada output, ada proses. Gitu. Inputnya, calon peserta didik menyiapkan bahan persyaratan KK, akte, SKHUN sementara, ijazah atau surat kelulusan. Nah, ini merupakan input. Sedangkan 2, 3, 4 ini merupakan caranya atau prosesnya gitu ya. Dan yang kelima ini merupakan outputnya. Calon peserta didik baru melihat pengumuman setelah waktu pendaftaran selesai. Jadi sebenarnya ini cuma 1 sampai 5 gitu. Kalau yang nomor 6 ini apa? Ini adalah proses setelah output dikeluarkan. Kadang ada juga yang kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian coba buat judul terlebih dahulu algoritma dalam matematika, bangun ruang dan bangun datar. Jadi 2 ya. Tapi untuk bangun datar jangan menggunakan segitiga ya. Nanti saya akan memberikan contoh. Jadi jangan pakai segitiga dan jajaran ginjang. 2 ya. Nggak boleh segitiga, nggak boleh jajaran ginjang. Sekarang kita masuk ke bentuk algoritma. Setiap orang mempresentasikan algoritma dengan cara penulisan yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mempermudah programmer atau orang lain memahami langkah-langkah atau algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Algoritma ini dipresentasikan dalam berbagai bentuk. Pertama, ada bahasa natural. Bahasa natural itu seperti contoh yang sebelumnya. Tulisannya itu kita mengerti gitu ya. Ada bahan, ada cara membuat, ada outputnya seperti apa. Nah, itu merupakan bahasa natural. Ada pseudocode, nanti kita akan jelaskan, dan juga ada satu lagi flow chart. Kita akan jelaskan satu-satu, mulai dari bahasa natural terlebih dahulu. Nah, bahasa natural adalah salah satu cara penulisan algoritma yang paling sederhana. Algoritma ini ditulis dengan bahasa sehari-hari. Seperti tadi contohnya, cara membuat telur dadar atau algoritma membuat telur dadar, algoritma mendaftar secara online gitu ya. Nah, ini saya sudah membuatkan satu contoh. Tadi saya suruh kalian untuk membuat judulnya terlebih dahulu. Algoritma menghitung luas segitiga. Ini contoh dari saya. Jadi nanti nggak boleh pakai yang segitiga atau jajaran ginjang. Nah, di sini saya sudah buatkan algoritmanya, gitu ya, dalam bahasa natural. Nah, ini merupakan algoritma dalam bahasa natural. Pertama, masukkan alas dan tinggi segitiga. Jadi kita punya segitiga, kita ukur dulu segitiganya, maka kita tuliskan ukur alas dan tinggi segitiga.
kalian boleh mengetikkan apa atau menuliskan apapun, seperti apapun itu sama aja, itu benar gitu ya. Yang kedua, kita hitung luas segitiga dengan rumus 1/2 alas kali tinggi. Dan yang ketiga, tahap terakhir adalah tulis luas segitiga sebagai jawaban. Jadi nanti kalian itu tidak menghitung, jadi tidak melakukan perhitungan. Kalian nggak usah ngitung hasilnya seperti apa, nggak usah. Jadi cukup membuat rumusnya aja atau cukup membuat tata caranya aja. Jadi kalian nggak perlu ngitung hasilnya berapa gitu. Itu adalah bagian komputer, sedangkan kalian itu membuat rumusnya gitu ya. Jadi bukan menghitung tapi membuat rumus. Seperti itu. Silahkan kalian buat menggunakan bahasa natural. Kita lanjut ke diagram alir. Diagram alir atau flowchart merupakan bagian yang biasa digunakan untuk menulis algoritma pemrograman yang ditulis dalam bentuk simbol. Kenapa harus menggunakan simbol? Karena biasanya kalau misalkan di proposal atau yang namanya skripsi, kita tidak memungkinkan untuk menuliskan dalam bentuk bahasa natural. Jadi biasanya itu dibentuk atau diubah jadi diagram alir supaya lebih simpel atau lebih singkat. Nah, contohnya dari yang tadinya kita menggunakan bahasa natural, bayangin kalau ada banyak ya, kita harus baca satu-satu, itu bakal memakan waktu yang lama. Tapi kalau kayak gini, dia akan cepet gitu. Walaupun ini banyak, tapi seenggaknya ini buat ini, ini buat ini, jadi mengerti gitu ya. Nah, contoh nih. Pertama, kita menggunakan yang namanya terminator. Terminator itu digunakan untuk permulaan atau akhir suatu program gitu. Jadinya nanti biasanya di terminator kita hanya menuliskan mulai dan selesai. Lalu ada garis alir atau flow line. Flow line itu yaitu buat menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Lalu ada juga yang namanya ini ya, jejaran genjang atau kita biasa sebut input atau output data. Nah, ini digunakan untuk proses input, output data, parameter atau informasi. Nah, biasanya kayak gini ya, masukkan alas dan tinggi segitiga. Nah, ini kita masukin di input output gitu ya. Kita bentuk gambarnya itu adalah jejaran genjang. Seperti itu. Kita tulis input alas, input tinggi, atau kita bisa satuin juga input alas dan tinggi misalkan ya. Output ya kita tulis juga print luas. Jadi dari tulis luas jadi print luas gitu. Nah, di sini ada proses. Nah, proses kita menggunakan gambar kotak ya, persegi. Nah, ini untuk proses, jadi nggak bisa ngasal ya. Jadi jangan sampai ketika kalian membuat diagram alir semuanya bulat, itu nggak boleh ya. Jadi harus ada ketentuan-ketentuan sehingga Sehingga kita itu mudah membacanya. Oh, ini teh untuk apa? Oh, ini teh untuk apa? Inputnya mana? Outputnya mana? Mana prosesnya gitu. Jadi kita biar lebih cepat bacanya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kalian coba buatlah algoritma matematika dalam bangun ruang dan bangun datar menggunakan diagram alir. Tadi kalian sudah buat menggunakan bahasa natural. Sekarang kalian buatlah menggunakan diagram alir. Oke, kita next lagi. Sekarang kita ke bagian terakhir atau tahap terakhir, yaitu pseudocode. Ini merupakan penulisan algoritma yang lebih dekat dengan bahasa pemrograman. Algoritma ini terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi. Nah, nanti jadi kalian akan lebih mudah ketika kalian sudah bisa membuat pseudocode. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Tadi di bahasa manusia atau bahasa natural ada judulnya kan ya. Algoritma menghitung luas segitiga. Nah, kita masukin ke sini. Algoritma luas segitiga. Menghitung luas segitiga bila diketahui alas dan tingginya. Kita tulisin fungsinya buat apa di judul ya. Lalu kita masuk ke deklarasi. Di deklarasi kita masukkan alasnya dan tingginya gitu. Jadi kita pisah input alas, input tinggi. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian proses. Di sini kita masukkan rumusnya. Luas sama dengan, ini sama dengan ya, bukan tanda panah harusnya. Jadi sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Seperti itu. Lalu kita tuliskan lagi dari print luas, kita masukin ke sini print luas. Jadi sebenarnya cuman
mindahin bagian yang ada di diagram alir ke sini. Gitu ya. Simpel sebenarnya. Nah, mungkin segitu sih ya. Jadi nanti kalian coba aja. Jadi kalian buat 3 bagian. Yang pertama bahasa natural, yang kedua diagram alir, dan yang ketiga itu pseudocode. Jadi sebenarnya simpel aja, nggak usah pusing-pusing lah ya. Oke, mungkin segitu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada yang ditanyakan, kalian bisa di chat aja di kolom komentar atau langsung chat saya pribadi. Oke? Terima kasih.